Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat maupun nikmat sempat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada baginda yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu zaman yang kita tinggali sekarang ini. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi agung kita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membahas sebuah judul, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kedudukan akhlak dalam agama Islam ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Salah satunya akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tariq ayat 5-7. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Yang keempat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Adapun beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya 1. Mentaati segala perintahnya. 2. Beribadah kepada Allah.
3. Berzikir kepada Allah. 4. Berdoa kepada Allah. 5. Tawakal. 6. Ridho terhadap ketentuan Allah. Setelah tadi kita membahas tentang akhlak kepada Allah, dapat kita simpulkan bahwa akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik.